Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum lingkungan dan perspektif hukum lingkungan dari perspektif hukum administrasi. Saya Muhammad Irsyad Bayu Prasetyo, NIM 2018 06 10 108. Dengan kenalin diri dulu. Saya Diki Arif Krisna, nomor 2019 06 10 352. Saya Nugraha Nurwait Rauf, NIM 2018 06 10 257. Saya Indri Sanada, NIM 2019 06 101 36. Oke. Baik, kalau kita membahas bagaimana penegakan hukum lingkungan dari sudut pandang hukum administrasi negara, tentu kita harus tahu apa itu hukum lingkungan dan apa itu hukum administrasi negara. Baik, hukum administrasi negara mengatur tentang bagaimana pemerintah berjalan dan bagaimana pemerintah menggunakan wewenangnya. Kemudian hukuman lingkungan sebagian besar mengatur tentang bagaimana pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Sebagian besar hukum lingkungan adalah bagaimana pemerintah melindungi lingkungan, dan kajian hukum lingkungan sangat berkaitan sekali dengan hukum administrasi negara. Dan kemudian fungsi hukum administrasi lingkungan, kerugian dan kerusakan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan. Karena sebab itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup semestinya lebih diarahkan pada upaya pencegahan daripada upaya pemulihan. Karena itulah penggunaan instrumen hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan perlu dilakukan karena memiliki fungsi yang lebih preventif dan korektif terhadap kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan pengelolaan lingkungan hidup. Seharusnya penegakan hukum administrasi ini lebih dikedepankan daripada penegakan hukum pidana maupun perdata, karena penegakan hukum tersebut tidak bersifat pencegahan, lebih cenderung kepada penghukuman. Membahas tentang hukum lingkungan dari sudut pandang hukum administrasi negara, tentu kita tidak lepas dari perizinan. Perangkat administrasi sebagai tolak ukur atau standar pengawasan penataan ini memuat persyaratan pencegahan terhadap dampak lingkungan yang wajib dipantau dan diperiksa secara berkala. Kemudian, setelah perizinan pasti ada pengawasan. Dalam Undang-Undang 32 nomor 32 tahun 2009, pengawasan diatur dalam pasal 71 sampai 74. Undang-Undang pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan dalam bidang lingkungan hidup, undang-undang tersebut mengatur mekanisme pengawasan 2 jalur. Yang pertama, gubernur, bupati, wali kota berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup. 2, menteri dapat melakukan pengawasan terhadap catatan penanggung-jawaban usaha atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemda. Pejabat pengawas lingkungan. Yang pertama, menteri, 2, gubernur, 3, bupati, 4, wali kota. Mereka semua berwenang menetapkan pejabat lingkungan. Pejabat tersebut berwenang untuk melakukan pemantauan, 2, meminta keterangan, 3, untuk membuat salinan dokumen dari atau membuat catatan yang diperlukan, 4, memasuki tempat tertentu, 5, memotret, 6, membuat rekaman audio visual. Sanksi administrasi. Sanksi hukum administrasi adalah sanksi yang dapat diberikan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum administrasi lingkungan. Tujuan sanksi administrasi yang pertama, melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang kedua, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, memulihkan kualitas lingkungan hidup atau pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 4, memberikan efek jera bagi penanggung jawab usaha. Jenis-jenis sanksi administratif.
Jenis-jenis sanksi administratif yang pertama, teguran tertulis. Yang kedua, paksaan pemerintah. Yang ketiga, pembekuan izin lingkungan. Yang keempat, pencabutan izin lingkungan. Kemudian teguran tertulis. Hampir semua yang berkaitan dengan hukum administratif pasti ada sanksi ini dan biasanya sanksi ini yang menjadi sanksi yang diutamakan. Di situ dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh pelanggar dan apa konsekuensinya jika pelanggar tidak melaksanakan perintah dalam surat teguran tersebut. Paksaan pemerintah. Tindakan nyata untuk menghentikan atau memulihkan keadaan sesuai keadaan seperti semula. 1. Penghentian sementara produksi. 2. Pemindahan produk. 3. Pembongkaran. 4. Penyitaan terhadap produk. Pembekuan izin lingkungan. Berupa tindakan untuk tidak memberlakukan izin lingkungan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha atau kegiatan. Pembukaan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu. Yang tidak mengindahkan paksaan pemerintah. Penghentian sementara diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perizinan Lingkungan. Sanksi yang pencabutan izin lingkungan. Sanksi yang berupa pencabutan izin lingkungan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha atau kegiatan diterapkan terhadap pada sanksi-sanksi yang sebelumnya atau memindah tangankan izin usaha pada pihak lain. Baik, lanjut. Adapun yang dimaksud kewenangan step in, di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan step in terhadap kewenangan ranah pemerintah daerah. Bisa berupa pengawasan lapis kedua atau penegakan hukum lapis kedua. Pengawasan lapis kedua dilakukan oleh pemerintah pusat apabila terdapat pelanggaran serius yang dilakukan oleh kegiatan usaha. Adapun hambatan dalam penegakan hukum lingkungan menggunakan instrumen hukum administrasi negara terbagi dalam 6, yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas sarana, perizinan, kesadaran hukum, dan yang paling pertama, sarana hukum. Hal ini merupakan faktor yang menghambat dalam penegakan. Sering sekali berbasis kebijakan beroperasional yang dikeluarkan sering sekali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang profesional dalam menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Mustahil kiranya kita mengharapkan para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan, karena lingkungan hidup mencapai aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan. Yang ketiga, ada fasilitas sarana, adalah alat untuk mencapai tujuan penegak hukum lingkungan. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang yang termasuk dana akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan kenyataan, menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan untuk melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih yang untuk kepentingan operasionalnya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal. Yang keempat, perizinan. Sebab pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih bisa dilewati begitu saja oleh pengusaha, apalagi jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian setelah sebuah perusahaan siap berproduksi. Kelima, yaitu kesadaran hukum. Masyarakat terhadap lingkungan, kepatutan dan ketaatan kepada ketentuan hukum lingkungan merupakan indikator kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan komponen utama di samping keberadaan penegak hukum.
untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Yang keenam, ada sistem analisis mengenai dampak lingkungan. Sistem analisis mengenai dampak lingkungan, proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan masyarakat yang terkena dampak tidak mengetahui secara pasti adanya suatu aktivitas kegiatan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.